Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukhtaram wal Muhtaramun, Bapak Ketua PC Al-Irsyad Kota Bandung serta jajarannya, dan yang saya hormati juga para manajemen dari LPP Al-Irsyad Kota Bandung, asatidz dan asatizah, dan para al-irsyadiyin, dan alhamdulillah materi kita juga alhamdulillah yang saya hormati Ustadz Indah Kurniawan, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, dan beliau alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita doakan beliau pun selalu sehat walafiat, berkah umurnya juga, dan mudah-mudahan bisa berbagi ilmu kepada kita semua. Dan hadirin hadirat yang alhamdulillah bisa mengikuti kajian virtual ini, dan mudah-mudahan kita semua dicatatkan sebagai amal ibadah, apalagi di yaumil Ramadan ini, di Ramadan ini kita senantiasa terus istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tak lupa untuk mengkaji ilmu, terus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita juga dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Kita awali majelis virtual ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alangkah baiknya kita murojaah dulu di surah Ad-Duha. Ta'awuz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah murojaah terlebih dahulu dalam kajian virtual ini. Dan para hadirin, ada informasi, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki kajian virtual yang edisi ke-95. Alhamdulillah edisi ke-95, edisi Nuzul Quran. Dan kali ini temanya itu adalah berkaitan tentang bagaimana salafus soleh berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana salafus soleh berinteraksi dengan Al-Quran. Dan perlu ketahui bahwa hari ini adalah kajian virtual terakhir di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian virtual setelah Lebaran, insya Allah di minggu pertama atau minggu kedua di bulan Mei. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, mari kita simak kajian virtual hari ini bertemakan dengan salafus soleh, dengan interaksi dengan Al-Quran. Dan kepada para hadirin, bagi yang akan bertanya boleh nanti
raise hand dan ataupun bisa melalui chat. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah ada materi kita, insyaallah ya, dari minggu kemarin insyaallah Ustaz sudah siap juga, Ustaz Indra Kurniawan SAG. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jelas suaranya Ustaz ya? Suaranya cukup? Cukup ya, cukup insyaallah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Nah, Oke. kita langsung. Sudah siap Ustaz ya? Ya. Oke, para hadirin sekalian, mari kita ikuti kajian virtual hari ini. Dan kepada Ustaz Indra Kurniawan, fatafadhal mashkuran. Ustaz. Syukran jazakallah Ustaz Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, hafizakumullah, alhamdulillah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita saat ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan di hari, kalau tidak keliru ini di hari yang ke-17 ya. Hari 17 kita melaksanakan saum Ramadan. Tentu kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah saum yang kita laksanakan dan berbagai macam ibadah sunnah yang telah kita laksanakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah bagaimana saum Ramadan itu betul-betul bisa menumbuhkan, menanamkan nilai-nilai ketakwaan pada diri kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada qudwah kita, uswah kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas salah satu tema yang cukup penting ya. Bahkan mungkin bisa jadi ini sangat penting bagi kita ya untuk mereview ulang ya, mereview ulang tentang bagaimana generasi salafus sholih berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengetahui ya ini bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Nah ini momen yang tepat bagi kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Ini menjadi titik tolak kita ya, menjadi menumbuhkan semangat kembali di bulan Ramadan ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan ya, penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda, menjadi furqan ya, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran inilah ya yang harus menjadi perhatian kita. Al-Quran inilah yang harus menjadi fokus kita di bulan Ramadan ini, dan selepas Ramadan nanti ya insya Allah kita berusaha untuk terus dekat dengan Al-Quran, terus berinteraksi, berta'amul dengan Al-Quran ya, sehingga bagaimana Al-Quran itu betul-betul bisa mewarnai ya, mensibgoh, mencelup ya kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yunus ayat 57, ya Yuhannas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah didatangkan kepada kalian qad ja'atkum mau'idhah, ya. Telah didatangkan kepada kalian pelajaran mir rabbikum, dari Tuhan kalian, ya. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh, ya, bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, ya. Menjadi penyakit-penyakit di dalam qalbu kalian, ya. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Dan Al-Quran itu ditegaskan, ya, sebagai hudan, menjadi petunjuk, ya, dan menjadi rahmat, menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa cermati, ya, bahwa Al-Quran ini hakikatnya adalah memiliki tujuan asasi, ya. Turunnya Al-Quran itu memiliki ahdaful asasiyah, memiliki tujuan asasi. Dia adalah al-hidayatu ilallah. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk, ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu diturunkan hakikatnya adalah untuk takwinus syakhsiyatil islamiyah, bagaimana membentuk kepribadian Islami, ya. Kemudian Al-Quran itu juga turun tujuannya adalah menjadi pemandu, ya, menjadi pemandu bagi manusia, qiyadatun basyariyah. Kemudian bagaimana Al-Quran itu bisa mewarnai masyarakat, membentuk masyarakat, ya, takwinul mujtama'il islami, bagaimana membentuk masyarakat yang Islam, sehingga kalau dalam Al-Quran bahasanya adalah khairu ummah, ya, bagaimana umat ini menjadi umat yang terbaik. Tidak lain adalah itu karena sibgoh, ya, karena celupan, karena warna dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu bisa mewarnai, ya, bisa mewarnai manusia, kehidupan manusia, dan betul-betul bisa mencapai apa yang menjadi tujuan asasi ini, ya, menjadi hidayah, membentuk kepribadian Islami, memandu, menjadi panduan, ya, bagaimana membentuk masyarakat Islam. Maka yang pertama harus kita lihat, ya, yang menjadi ukuran kita, yang menjadi barometer bagi kita adalah salafus sholih, ya, generasi sahabat, generasi terdahulu, ya. Karena generasi salafus sholih, generasi sahabat itu adalah generasi yang terbaik, ya, yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, khairu ummati qarni, ya, bahwa sebaik-baik umatku itu adalah qarni, yaitu pada masa kurunku, ya, pada masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, generasi berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, ya, kemudian setelah itu generasi yang berikutnya, gitu. Nah, ini penegasannya dari Rasulullah SAW bahwa generasi terbaik itu adalah generasi sahabat, ya, generasi sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini menerima Islam, ya, dalam keadaan murni, menerima Islam, merguk segarnya, ya, ajaran Islam itu dari sumber mata air pertama, ya, yakni dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana para sahabat Rasulullah, bagaimana Al-Quran, yaitu bisa membentuk sebuah masyarakat, bisa membentuk pribadi, bagaimana dia menjadi panduan, maka kita harus lihat bagaimana generasi sahabat, bagaimana generasi salafus sholih, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini yang patut kita
perhatikan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, generasi terbaik ini, para salafus salih, para sahabat, ya, mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah an-nadhratul kulliyah. Bagaimana mereka itu memiliki nadhratul kulliyah, memiliki pandangan yang menyeluruh terhadap Al-Quran. Nah, ini ada sebuah riwayat, ya, dari Ubaid, dari Ibrahim At-Tamimi. Dia berkata, Umar, ya, suatu hari duduk sendiri. Kemudian Umar ini merenungkan dalam dirinya, ini ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ya. Dia merenungkan dalam dirinya, mengapa umat Islam ini berbeda-beda pendapatnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangankan di zaman kita ini, ya gitu, bahkan pada masa Umar pun umat Islam itu sudah mulai muncul, ya, perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi mengapa umat Islam ini berbeda-beda pendapatnya, sedangkan nabinya satu, kiblatnya satu, begitu. Nah, waktu itu ada Ibnu Abbas, ya. Kemudian Umar mengungkapkan hal itu, ya, kepada Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini masih muda waktu itu, ya. Kata Ibnu Abbas, ya, menanggapi, ya, hal yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab. Kata Ibnu Abbas, wahai Amirul Mukminin, Al-Quran itu diturunkan kepada kita, lalu kita membacanya, dan kita kemudian mengetahui, ya, mengapa dia diturunkan. Maksudnya adalah generasi sahabat itu mereka mengetahui konteks, ya, konteks Al-Quran itu diturunkan. Ya. Nah, sedangkan kata Ibnu Abbas, orang-orang setelah kita adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, namun tidak mengetahui tentang apa, ya, ayat itu diturunkan. Kemudian setelah itu mereka mengutarakan pendapat mereka tentang hal itu, ya, tentang sebuah permasalahan. Dan jika mereka mulai mengeluarkan pendapat, kata Ibnu Abbas, maka mereka pun pasti akan berselisih pendapat, karena masing-masing kepala punya pendapat, gitu. Dan kata Ibnu Abbas, jika mereka telah berselisih pendapat, maka mereka akan bisa berperang, begitu, ya, bisa berperang, bisa saling membunuh, ya, naudzubillah min dzalik, gitu. Nah, ini kemudian membuat Umar bin Khattab itu menjadi apa? Gusar, ya. Umar lalu apa? Membentak, menghardik Ibnu Abbas, sampai Ibnu Abbas akhirnya pergi. Apa yang kamu bilang, gitu, ya, kata Umar bin Khattab. Akhirnya Ibnu Abbas karena melihat Umar itu gusar, maka dia pun pergi, gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah Ibnu Abbas ini pergi, Umar mulai memikirkan, ya, perkataan dari Ibnu Abbas tadi. Kemudian Umar pun memahami. Ya, setelah itu dia panggil lagi, ya, Ibnu Abbas. Dipanggil lagi Ibnu Abbas. Kemudian kata Umar bin Khattab, coba kamu ulangi apa yang kau katakan tadi, ya. Lalu setelah diulangi, disampaikan lagi pendapat dari Ibnu Abbas. Kemudian Umar mengatakan, sodaqta, kamu benar, gitu, ya. Nah, ini dari riwayat ini, dari asar ini kita mengetahui bahwa ada perbedaan yang cukup besar, ya, antara generasi salafus sholih, generasi sahabat, generasi terdahulu dengan kita, ya, dengan kita kaum muslimin saat ini. Terlebih lagi kita ini, gitu kan, mungkin sangat pas-pasan gitu memahami Al-Qur'an, gitu, ya. Kita kalau ingin memahami Al-Qur'an mungkin harus ada upaya ekstra, gitu, ya, upaya ekstra membaca tafsir Al-Qur'an, gitu, ya, bertanya kepada ulama yang memahami tentang sebuah ayat, gitu. Nah, tapi kalau para sahabat dulu memang mereka hidup pada masa Rasulullah dan mereka tahu sebuah ayat itu konteksnya apa, gitu. Nah, generasi berikutnya ini mereka tidak memiliki nadratul kulliyah, tidak memiliki pandangan yang menyeluruh, gitu, terhadap Al-Quran. Seringkali kita melihat kenyataan, ya, pada saat ini ada orang-orang yang bukan ulama, ya,
hanya kemudian oleh orang-orang disebut ustadz gitu ya, atau bahkan bukan ustadz sekalipun gitu ya. Saat ini banyak orang yang dengan mudahnya gitu ya, dengan mudahnya berkomentar tentang Al-Qur'an gitu ya, menafsirkan atau memahami Al-Qur'an dengan hanya sekedar berbekal dari terjemahnya saja gitu. Padahal Al-Qur'an ini turun dia memiliki konteksnya gitu ya, memiliki asbabnya gitu, memiliki sebab-sebabnya ya, ada sababun nuzul gitu. Ada sebab-sebab kenapa dia diturunkan dalam kondisi apa, dalam hal apa gitu. Nah, ketika ini kita keliru ya atau tidak mengetahui konteksnya, maka dalam memahaminya pun kita akan keliru gitu ya, memahaminya akan keliru. Maka jangan heran kemudian di masa berikutnya itu kan bagaimana ketika orang-orang tidak memahami konteks sebuah ayat, dia bisa jadi tadi seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ketika orang berselisih pendapat gitu ya, kemudian masing-masing menyampaikan pendapatnya, berselisih, akhirnya apa? Bisa terjadi peperangan gitu kata Ibnu Abbas, dan memang itu yang terjadi gitu ya. Itu yang terjadi. Munculnya pertama kali adanya perpecahan itu kan pada masa lalu ya, pada masa Ali bin Abi Thalib itu adalah bagaimana munculnya orang-orang Khawarij. Dan kenapa muncul orang Khawarij itu? Ya karena mereka diantaranya mereka ini adalah orang-orang yang begitu bersemangat gitu terhadap Islam, tetapi mereka tidak memiliki ilmu yang memadai ya, sehingga mereka memahami ayat Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan konteksnya begitu ya. Inil hukmu illa lillah kan begitu ya. Inil hukmu illa lillah. Ayatnya benar, tetapi dia menempatkan konteks ayat itu pada hal yang keliru gitu ya. Akhirnya apa? Takfiri. Menjadi munculnya pemahaman takfiri ya, mengkafirkan kepada sesama muslim. Ali bin Abi Thalib dianggap kafir gitu ya, Muawiyah dianggap kafir gitu, orang-orang yang tidak mengikuti pendapat mereka dianggap kafir. Itu yang terjadi gitu. Ketika sebuah ayat ya difahami tidak pada konteksnya. Ketika ayat tidak difahami dengan tadi nadhratul kulliyah ya, dengan pandangan yang menyeluruh. Ya, begitu. Nah, ini fenomena generasi selanjutnya. Ini ya disebutkan di dalam ada riwayat yang lain atau Brani ya, kemudian Al-Hakim ya, disebutkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata, ini kata Ibnu Umar ya, aku telah hidup dalam waktu yang singkat dari umurku di dunia ini. Sesungguhnya salah seorang di antara kami, maksudnya para sahabat ya, diberikan iman, kami ini sudah memiliki iman dulu, sudah dibina keimanan dulu sebelum Al-Qur'an ya, sebelum dijejali dengan berbagai macam kewajiban dan larangan dan lain sebagainya. Di saat surat-surat Al-Qur'an masih turun ya, berkesinambungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami ini, kata Ibnu Umar, kami ini belajar tentang halal dan haram dan apa yang seharusnya kami perhatikan ya, sebagaimana kalian mengajarkan Al-Qur'an saat ini. Kemudian aku melihat kaum, nah ini ya, diberi Al-Qur'an sebelum mereka ini diberi iman, sebelum mereka ini memiliki keyakinan yang kokoh gitu terhadap Al-Qur'an. Maka dia membaca Al-Qur'an ini dari mulai Al-Fatihah sampai khatam ya, membaca Al-Qur'an, namun dia tidak tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang serta hal-hal yang seharusnya diperhatikan. Nah, ini ya. Jadi fenomena generasi selanjutnya, mereka ini tadi kembali ke poin pertama tadi, tidak memiliki nadhratul kulliyah. Ya. Perhatian kita ini terhadap Al-Qur'an ini, mohon maaf ya, bukan berarti bukan berarti ini salah ya. Saat ini kan kita baru perhatian terhadap Al-Qur'an itu kepada hafalannya misalnya gitu ya, kepada hafalannya gitu. Itu tidak salah, harus bahkan gitu, wajib kita berupaya untuk menghafal Al-Qur'an gitu, mencetak para hufaz gitu ya. Itu harus gitu. Tetapi
yang harus kemudian kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana umat ini memahami Al-Quran. Nah, ini yang agak kadangkala ya nyaris gitu ya, nyaris luput gitu dari perhatian kita, dari keseriusan kita gitu dibandingkan kita menghafal Al-Quran. Bagaimana umat ini memiliki an-nadratul kulliyah, memiliki pandangan yang menyeluruh, memiliki pemahaman terhadap Al-Quran, begitu ya. Nah, ini fenomenanya gitu ya. Sehingga banyak saat ini ya, mungkin tidak sedikit, jangan-jangan termasuk kita, jangan-jangan termasuk saya gitu ya, baca dari mulai Al-Fatihah gitu sampai selesai An-Nas, balik lagi seperti itu. Tapi kita ini tidak mendapatkan tadi ya, tidak memiliki asar gitu di dalam hati kita ya. Jadi akhirnya kita naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik seperti digambarkan di dalam Al-Qur'an ketika Al-Qur'an menggambarkan tentang orang-orang Yahudi ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya, kan begitu ya. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan tentang apa? Tentang ahli kitab ya, tentang orang Yahudi. Jangan-jangan itu juga sudah terjadi kepada kita, naudzubillah. Wa minhum ummiyun. Di antara mereka itu orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang ummiyun ya. Ummiyun itu adalah orang-orang yang mereka ini tidak bisa membaca ya, tidak membaca, tidak bisa memahami kitab sucinya. La ya'lamunal kitab. Tidak memahami kitab sucinya, tidak memahami Taurat illa amaniyya, kecuali berupa waham saja, kecuali berupa angan-angan saja, berupa dzon ya, berupa sangkaan-sangkaan, berupa pemahaman-pemahaman selewat gitu ya, pemahaman-pemahaman selayang pandang yang tidak betul-betul didasari ya oleh pemahaman yang benar, dengan penjelasan yang benar. Ya. Wa inhum illa yadhunnun, kan begitu ya. Mereka itu hanya mengira-ngira saja gitu terhadap kitab sucinya. Nah, jangan-jangan gitu, naudzubillah min dzalik, itu pun sudah terjadi kepada umat Islam. Wa minhum ummiyun ya. Di antara mereka itu, di antara umat Islam kan banyak yang belum bisa membaca Al-Qur'an ya. La ya'lamunal kitab, tidak memahami kitab sucinya. Wa inhum illa yadhunnun, mereka itu hanya mengira-ngira saja gitu ya, hanya berasumsi saja gitu terhadap Al-Qur'an itu, tidak berpijak pada ilmu begitu, tidak berpijak pada ilmu ketika dia membaca Al-Qur'an. Nah, ini jangan sampai terjadi dan ini harus kita perbaiki ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita ya, yang harus jadi perhatian kita. Jadi langkah berikutnya setelah kita belajar membaca Al-Qur'an ya, langkah berikutnya setelah kita menghafal Al-Qur'an, ya, ingat bahwa tujuan atau perintah ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait Al-Qur'an ini, ketika kita membaca itu maksudnya membaca dan memahami. Ya, saya tidak menyalahkan, bahkan sangat mendukung ya kepada gerakan-gerakan misalnya one day one juz ya, sangat mendukung gitu. Tetapi harus ada tindak lanjut berikutnya. Ya, karena apa? Karena yang dimaksud membaca oleh Rasulullah itu adalah membaca dengan memahaminya gitu ya. Dan saya sudah melihat ya, ada teman-teman yang aktif di one day one juz itu juga sudah mulai sekarang kan mereka membaca juga terjemahnya gitu ya, bahkan membaca tafsirnya gitu. Karena ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika Abdullah bin Umar ya, kalau tidak salah ya, Ibnu Umar ya, betul ya, Abdullah bin Amr, maaf ya, ketika Abdullah bin Amr itu dalam hadis yang lain ya, bukan hadis yang ini tapi sama-sama riwayat Imam Ahmad, kan Abdullah bin Amr itu pernah dipanggil oleh Rasulullah SAW ya, dan ditegur ya Abdullah bin Amr itu terkait dengan bagaimana dia terlalu bersemangatnya beribadah gitu kan. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr itu adalah dia membaca Al-Qur'an ya. Dia membaca Al-Qur'an itu dengan sangat banyak ya. Dan ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
apa yang harus saya tunaikan dengan Al-Quran ini? Kata Rasulullah, khatamkan dalam sebulan. Gitu. Tapi kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kalau begitu kata Rasulullah, khatamkan dalam 20 hari. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Ya, kata Rasulullah sampai akhirnya kan terakhirnya itu sampai Rasulullah mengatakan dalam sepekan gitu ya, dalam sepekan, hatamkan Al-Quran itu dalam sepekan. Ya, kemudian Abdullah bin Amr masih mengatakan, ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Nah, sampai akhirnya Rasulullah SAW ya ini ya, di antaranya nih di hadis yang lain ya, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, man qara al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an fi aqalla min thalathin lam yafqahu. Siapa yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, jadi sangat cepat membacanya gitu ya, maka lam yafqahu, maka dia tidak akan mampu memahaminya. Ini artinya apa ya? Faidah dari hadis ini adalah bahwa ketika kita membaca itu yang diharapkan itu adalah memahaminya, membaca dengan memahaminya, begitu ya. Nah, ini yang kadangkala kita semua ya sering luput gitu, sering melewatkan gitu. Jadi kita fokus kepada banyaknya membaca Al-Quran, tetapi lupa berupaya untuk memahaminya. Ini yang menyebabkan kita ini masih berjarak dengan Al-Quran. Ya. Nah, lihat ya, bagaimana kalau tadi disebutkan bahwa para sahabat itu memiliki an-nadhratul kulliyah, memiliki pandangan yang menyeluruh terhadap Al-Quran, karena lihat begini metode belajar generasi sahabat ya. Ini paling tidak tergambar dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ya. Kata Ibnu Mas'ud, kunna nata'allamu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin. Kami ini belajar Al-Qur'an ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 10 ayat. Ya. Nah, ini metodenya ya, 10 ayat ya. Fama na'lamul asyral lati ba'dahunna hatta nata'allama ma unzila fi hadhil asyri minal amal. Ya. Dan kami tidak nambah dulu dengan 10 ayat yang berikutnya ya. Sehingga kami ini atau sebelum kami ini mempelajari bagaimana pengamalan. Ini luar biasa. Nah, ini lagi ya, pengamalan gitu. Ya, membaca ya, menghafal itu bagus gitu ya. Kemudian setelah itu memahaminya harus gitu. Dan ini lebih lanjut lagi adalah bagaimana mengamalkan. Ya. Kami mempelajari bagaimana pengamalan apa yang diturunkan dari 10 ayat ini. Gitu. Jadi kalau menurut kesaksian Ibnu Abbas, mereka ini belajar Al-Quran itu dari Rasulullah 10 ayat ya. Dari 10 ayat itu berusaha untuk dipahami bagaimana mereka mengamalkannya, baru nambah lagi 10 ayat berikutnya. Begitu ya. Itulah mungkin rahasianya kenapa para sahabat itu memiliki pandangan yang menyeluruh terhadap Al-Quran. Nah, kita ini mungkin dari metode belajarnya pun ya belum serius gitu. Belum serius dalam belajar untuk memahami Al-Quran. Ini ada riwayat lain ya. Berikutnya ada riwayatnya hampir sama ya dengan yang barusan. Telah menceritakan kepada kami orang yang dulu membacakan kepada kami, kata Abdurrahman As-Sulami, yaitu sahabat Nabi SAW, bahwa mereka ini mendapatkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW 10 ayat. Maka mereka tidak mengambil 10 ayat yang lainnya sehingga mereka mengerti apa yang ada di dalam 10 ayat yang tadi, yaitu ilmu dan amal. Ya. Ilmu dan amal. Mereka berkata, qalu fa'alimnal ilma wal amal. Maka kami ini mempelajari ya ilmunya, ya, pengetahuannya dan bagaimana mengamalkannya. Itu kenapa para sahabat memiliki an-nadhratul
kulliyah, ya, memiliki pandangan yang menyeluruh. Ini mudah-mudahan menginspirasi kita nih ya, bagaimana metode sahabat ya mempelajari Al-Quran. Ya. Yang kedua, nah ini ya poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran ya, dukhulul Qur'ani duna muqarraratin sabiqah. Mereka, jadi masuknya Al-Quran ke dalam hati mereka, datangnya Al-Quran kepada mereka itu, mereka pahami ya, tidak disertai dengan ya duna muqarraratin sabiqah, tidak tercampur gitu dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya yang menyimpang gitu ya. Jadi para sahabat itu saat menerima Al-Quran, Bapak Ibu sekalian ya, para sahabat itu bersih, sudah membersihkan ya jiwanya dari noda dan kotoran masa lalu di masa jahiliyah. Jadi Al-Quran ini betul-betul menjadi maroji, satu-satunya maroji ya, sumber, menjadi sumber, menjadi landasan kehidupan mereka, tidak dicampur lagi dengan pemahaman-pemahaman lama gitu ya, di masa jahiliyah gitu. Jadi ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, para sahabat ini betul-betul memulai kehidupan yang baru gitu ya. Jadi sibgohnya itu sibgoh Quran, warnanya itu warna Al-Quran gitu. Sudah tidak ada lagi warna-warna yang lainnya. Ya. Jadi mereka itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu betul-betul ya, Al-Quran itu tadi mensibgoh, merubah total ya, kebiasaan mereka, adat mereka, wawasan mereka, ideologi mereka, bagaimana cara mereka bergaul dan lain sebagainya gitu. Karena betul-betul tidak tercampur gitu dengan hal yang lainnya. Nah ini ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, dukhulul Qur'ani duna muqarraratin sabiqah. Masuknya Al-Quran ke dalam hati mereka itu tidak disertai dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya yang menyimpang. Gitu. Kemudian yang ketiga, para sahabat itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mereka itu memiliki athiqatul mutlaqah, kepercayaan yang mutlak terhadap Al-Quran. Ya. Jadi mereka itu memposisikan, saya sebut di sini ya, penerimaan mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala itu persis seperti bagaimana seorang prajurit itu menerima perintah dari komandannya. Wah, ini dahsyat luar biasa ini ya. Jadi menerima Al-Quran itu layaknya seperti seorang prajurit yang menerima perintah dari komandannya. Bagaimana Al-Quran itu ketika turun saat itu langsung mereka berupaya untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah ini berbeda dengan kita ya, sebahagian dari kita. Ketika kita ini membaca Al-Quran ya, ketika kita belajar Al-Quran itu kadangkala ya di antara kita, sebagian kita itu hanya sekedar untuk misalnya ya menyingkap rahasia alam misalnya gitu. Itu tidak salah sebetulnya gitu ya. Kita ini membaca Al-Quran bukan tadi ya di awal itu disebutkan kepada ahdaful asasiyahnya gitu, bukan tujuan asasinya gitu ya. Bukan merujuk kepada tujuan asasinya, tapi hanya sekedar untuk rekreasi intelektual. Ya, ini kan tidak sedikit ya. Kita orang-orang yang membaca Al-Quran itu hanya sekedar untuk rekreasi intelektual gitu. Sekedar untuk menyingkap rahasia alam. Ini tidak salah ya. Kita menyingkap bagaimana berbagai macam rahasia keterkaitan Al-Quran dengan sains ya, pengayaan materi-materi ilmiah itu bagus, nggak masalah. Tapi kalau hanya tujuannya itu, maka itu sudah sebetulnya tidak bersesuaian gitu ya, tidak sesuai gitu dengan tujuan asasi tadi, hadaful asasiyah tadi gitu ya. Karena Al-Quran itu kan bukan buku seni, bukan buku sains ya, bukan buku sejarah gitu. Sekalipun ya itu semua ada gitu di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran ini, nah ini yang saya beri tebal ya, ini ya, menjadi minhajul hayah. Ya. Al-Quran itu adalah minhajul hayah. Al-Quran itu adalah pedoman hidup gitu. Maka sikap kita di hadapan Al-Quran itu adalah as-siqah
ya, kepercayaan yang bahkan mutlak, ya, kepercayaan yang mutlak, kestiqohan yang mutlak itu terhadap Al-Quran. Secara umum kita menerima, ya, menerima Al-Quran itu, gitu. Kita lihat bagaimana contohnya. Ya, ini seperti disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis dari Sofiyah binti Syaibah. Dia mengatakan anna Aisyata radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah, ya, radhiyallahu anha, kanat takun. Dia dulu pernah berkata, Aisyah itu menceritakan, ya, menceritakan tentang bagaimana ketika turunnya Quran surat An-Nur ayat 31. Lamma nazalat hadhil ayah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, ya. Ketika turun ayat hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dadanya, kata Aisyah, dan seterusnya ayat itu, ya. Maka kata Aisyah, apa yang terjadi? Akhadna uzrahunna. Mereka para muslimah itu segera mengambil izar, kain-kain, ya, atau sarung-sarung mereka, fasyaqaqnaha, kemudian apa? Memotongnya, min kibalil hawashi, ya, dari sebagian bawahnya dipotong. Jadi kain-kain yang ada di rumah itu langsung dipotong, fahtamarna biha, maka mereka kemudian langsung berkerudung. Jadi hari itu turun ayat Quran surat An-Nur ayat 31, pada hari itu pula mereka itu melaksanakan ayat itu. Nah, ini kan beda dengan kaum muslimin saat ini, ya. Ketika ada jelas sudah sahih atau sorry, gitu, ya, jelas, tegas, gitu, di dalam Al-Quran perintahnya, gitu. Tapi kita masih berpikir-pikir, kan, gitu, ya. Oh ya, nanti, ya, berpikir kalau saya udah siap, misalnya begitu, ya. Jadi kita ini naudzubillah min dzalik, ya, bahkan gitu ada yang ketika turun ayat, turun perintah itu justru tidak mau melaksanakannya, ya, tidak mau melaksanakannya. Jadi seperti orang-orang Yahudi di masa lalu, gitu. Sami'na wa asaina, ya, kami dengar. Jadi Al-Quran itu didangukeun, ya. Al-Quran teh didangukeun teh ku abdi teh, ku cepil abdi teh, gitu. Tetapi apa? Tapi dia tidak akan melaksanakannya. Wa asaina, ya, bermaksiat kepadanya, mendustainya, tidak mau melaksanakannya. Ya, sami'na wa asaina, begitu, gitu. Nah, sekarang kaum muslimin, gitu, di masa saat ini kita melihat, gitu, realita seperti itu, ya. Jangan jauh-jauh lah di bulan Ramadan ini, gitu, ya. Kan sekarang juga orang mulai ada yang tidak malu-malu, ya, terang-terangan tidak puasa, gitu. Saya melihat sendiri, ya, bagaimana orang yang kalau perempuan sih, gitu, ya, mungkin dia sedang haid, gitu. Tapi kan kalau laki-laki mah nggak haid, ya, gitu, ya. Ini lagi berdua-duaan di warung, gitu, yang satu pakai kerudung, gitu. Tapi ini dan bukan sedang safar, gitu, ya. Dan motor pakai motor dan tidak bawa barang-barang seperti orang mudik, begitu, ya. Aduh, ternyata juga banyak juga orang yang ngerokok, gitu, apa segala macam di jalan, gitu, ya. Nggak malu-malu, gitu, ya. Sami'na wa asaina, kami dengar, tahu, ya, ada kewajiban melaksanakan ibadah puasa tapi tidak dilaksanakan. Nah, kalau para sahabat itu mereka segera melaksanakan sami'na wa ata'na, begitu. Ya, kami dengar, kami taati, laksanakan. Turun ayat hijab pada saat itu, atau perintah untuk menutup auratnya pada saat itu juga. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, sami'na wa ata'na. Jadi bukan sami'na wa pikir-pikirna, gitu. Kami dengar tapi pikir-pikir dulu deh, gitu, ya. Enggak, gitu. Tapi segera laksanakan, gitu. Segera laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah. Abu Thalhah ini adalah orang Ansor, ya, yang paling banyak hartanya, yaitu dia tuh punya banyak kebun kurma, ya, di Madinah pada saat itu. Dan salah satu harta yang dia miliki yang paling dia sukai itu adalah Bayruha, ya. Bayruha itu sumur, ya. Sumur yang jadi kebun, kemudian ada sumur di situ yang berada di depan masjid. Ya.
Nah, Rasulullah itu sering gitu ya, di dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu sering memasuki Bayruha itu dan kemudian meminum airnya gitu di sana gitu. Nah, kemudian ketika turun ayat, ya, ketika turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, ya. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kamu itu menafkahkan harta yang kamu cintai. Nah, ketika turun ayat ini, lihat bagaimana respon Abu Talha. Ya. Abu Talha itu langsung datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh harta yang paling aku cintai, harta yang paling aku sukai itu adalah Bayruha. Oleh karena itu, aku sedekahkan untuk Allah, aku mengharap kebaikan dan simpanan pahala di sisi Allah. Silakan ya Rasulullah, pergunakanlah Bayruha ini ya, sebagaimana Anda menghendaki. Begitu. Jadi langsung ketika turun ayat itu langsung dia menyerahkannya. Walaupun nanti Rasulullah juga tidak langsung menerima ya. Kata Rasulullah, engkau telah mendengar apa yang kau katakan dan aku berpendapat, kata Rasulullah, sebaiknya engkau menjadikan Bayruha itu untuk kerabat terdekatmu. Maksudnya dibagikan kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukannya. Ya. Abu Talha kemudian membagikan Bayruha itu kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya gitu ya. Nah, ini bagaimana kita lihat responnya gitu ya. Respon para sahabat itu mereka bersegera ya, karena memiliki athiqatul mutlaqah ya. Memiliki kepercayaan, keyakinan yang sangat mutlak gitu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan begitu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana salafus salih itu berinteraksi dengan Al-Quran? Ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mereka itu memiliki asy'ur bi annal ayata muwahhajatun ilaihi. Mereka memiliki perasaan syu'ur bahwa sesungguhnya ayat yang diturunkan itu muwahhajatun ilaihi, benar-benar ditujukan kepada dirinya. Gitu. Kan kita nggak jarang ya Bapak Ibu, kalau ada membaca ayat Al-Quran, nah ini nih ayatnya si, ini cocok nih dengan kondisi si fulan gitu ya. Dia tidak melihat kepada dirinya, jangan-jangan ya ayat yang dibaca itu adalah sebetulnya sedang berbicara tentang dirinya gitu. Nah, kalau para sahabat itu memang ketika diturunkan ayat itu seolah-olah ayat itu betul-betul ditujukan kepada dirinya. Ya. Jadi Al-Hasan ibnu Ali ya radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian melihat Al-Quran itu merupakan surat-surat dari Tuhan mereka. Maka mereka merenungkannya di malam hari dan melakukan tinjauan di siang hari. Jadi betul-betul ini seperti ayat ketika diturunkan itu memang ini khusus untuk dirinya gitu. Surat yang diberikan oleh Allah khusus untuk dirinya. Itu ya, asy'ur atau perasaan ya, perasaan yang dibangun oleh yang terbangun di dalam diri para sahabat. Ya. Lihat ya, bagaimana contohnya ya. Ini ada riwayat bagaimana Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq ya. Thabit Ibnu Qais ya. Ketika turun Quran surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Nah, ketika turun ayat itu, Abu Bakar suatu saat ketika berbicara dengan Rasulullah setelah turun ayat ini, Rasulullah berbicara Abu Bakar ini berbicara seolah-olah seperti berbisik. Kata Rasulullah, kenapa kamu Abu Bakar kok ngomongnya kayak gitu ya? Seperti orang berbisik. Ya Rasulullah, bukankah sudah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya. Jangan kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Saya khawatir ketika saya bicara selama ini gitu ya. Berbicara selama ini, saya ini selalu suara saya ini lebih tinggi dari suaramu ya Rasulullah gitu ya. Kata Rasulullah, bukan begitu ya maksud ayat ini gitu ya. Bukan begitu maksudnya gitu. Jadi maksudnya bahwa kita ini tidak boleh mendahului Nabi gitu ya, tidak boleh mendahului Nabi. Begitupun Thabit Ibnu Qais ya. Thabit Ibnu Qais itu sama dengan Abu Bakar ya. Ketika turun ayat ini bahkan Thabit ini pernah mau datang ke masjid.
Ya, karena khawatir ini ayat ini sebetulnya berbicara tentang dirinya gitu. Jadi dia sedih ketika turun ayat ini, sedih karena selama ini kalau dia berbicara di hadapan Rasul ya seolah-olah, namanya juga orang Arab ya. Orang Arab tuh kadang-kadang kan suaranya tinggi kan gitu ya, Bapak Ibu ya, gitu. Memang itu mah tipikalnya begitu gitu ya. Nah, dia itu sedih ketika turun ayat ini sampai dia tuh malu datang ke masjid. Ketika Rasulullah tidak melihat Sabit ibnu Qais, ya, ketika setelah turun ayat ini, ditanya kan gitu kepada sahabat yang lain, kemana Sabit? Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, Sabit merasa ayat yang turun itu dalam Quran surat Al-Hujurat itu adalah ditujukan kepada dirinya. Kemudian oleh Rasulullah, Sabit ibn Qais ini dipanggil ya, dipanggil bahwa justru Abu Bakar, kemudian Sabit ibn Qais itu bukan yang dimaksud gitu ya, di dalam ayat ini. Ya, nah ini ya syuur, perasaan yang muncul gitu ya, yang muncul di dalam diri para sahabat. Begitu mereka berinteraksi dengan dengan Al-Quran. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya bagaimana salafus sholih berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama adalah mereka itu memiliki an-nadratul kulliyah, memiliki pandangan yang menyeluruh. Kemudian dukhulul Qur'ani duna muqarraratin sabiqah. Masuknya Al-Qur'an ke dalam hati mereka itu tanpa disertai dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya yang menyimpang. Kemudian mereka berinteraksi dengan as-siqatul mutlaqah. Mereka itu berinteraksi dengan memiliki, dibarengi dengan kepercayaan yang mutlak ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, asy'uru bi annal ayata muwahhajatun ilaihi. Mereka memiliki perasaan bahwa ayat yang dibaca itu benar-benar tertuju kepadanya. Begitulah gitu ya para salafus shalih, sehingga mereka ini menjadi khairu ummah ya, menjadi generasi terbaik, dan mereka menjadi mulia ya dengan Al-Qur'an itu karena interaksi mereka yang seperti ini ya. Nah, Muhammad Al-Ghazali ini terakhir ya. Muhammad Al-Ghazali mengatakan, ini kata-kata yang patut direnungkan juga ya. Kata Muhammad Al-Ghazali, generasi pertama terangkat kemuliaannya karena menempatkan Al-Qur'an di atas segala-galanya. Sedangkan generasi sekarang ini jatuh kemuliaannya. Karena apa? Karena menempatkan Al-Quran di bawah nafsu dan kehendak dirinya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memampukan kita untuk bisa terus ya istiqomah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan lebih jauh lagi adalah bagaimana kita mampu mendakwahkan Al-Quran. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Insyaallah sangat mendalam sekali. Mudah-mudahan momentum nuzul Quran ini kita tadi yang disampaikan oleh beliau tak cuma hanya mengejar targetan menghatamkan Al-Quran, tapi kita coba untuk mengkaji lebih dalam lagi isi kandungannya dan lebih jauh lagi bisa mengamalkan isi ayat Al-Quran yang telah kita baca itu. InsyaAllah. Barakallahu fiik Ustaz. Para jamaah sekalian, silakan masih ada waktu. Jika ada yang mau ditanyakan boleh raise hand ataupun bisa melalui chat terkait tentang interaksi, bagaimana interaksi salafus soleh terhadap Al-Quran ini. Tidak ada. Insya Allah mungkin akan langsung diamalkan Ustaz. Masya Allah. Ya, oh ya. Oke. Mungkin ada nih Ustaz yang bertanya Ustaz. Bacakan pertanyaannya dari Ibu Maya. Ustaz izin bertanya, bagaimana membangun kesadaran untuk pentingnya memahami Al-Quran? Bagaimana
bagaimana Ya. penting untuk Itu memahami. ya pertanyaannya. Ya, yang harus tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di ayat yang sebelum surat Yunus itu, gitu ya, di awal-awal sekali sudah disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah awal kan ya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini hudan. Al-Quran ini petunjuk. Al-Quran ini rambu-rambu ya bagi kita di dalam kehidupan ini gitu. Maka gitu, yang karena dia ini adalah petunjuk, katakanlah Al-Quran ini, kalau boleh saya sekedar mengumpamakan gitu. Al-Quran ini kan manual book gitu ya. Manual book bagi kehidupan kita gitu. Bayangkan Bapak Ibu misalnya gitu ya, misalnya membeli barang. Katakanlah beli motor ya misalnya gitu ya. Beli motornya motor Honda. Manual booknya apa? Manual booknya adalah manual book motor Honda gitu, ya kan? Dan yang terpenting gitu, kita bisa untuk bagaimana supaya bisa merawat motor itu dengan baik gitu. Maka kita harus bisa membaca manual book itu, petunjuk-petunjuk itu gitu. Kalau hanya sekedar dibaca tapi kita tidak memahaminya gitu ya. Waduh, itu berarti nanti tidak akan bisa kita merawat dengan baik gitu si motor itu. Apalagi gitu, apalagi kalau misalnya kita membacanya bukan manual book motor Honda gitu. Jadi motornya motor Honda tapi manual booknya Vespa gitu, wah mau nyambung gitu ya. Nggak akan nyambung gitu ya. Nah, itu hanya sekedar perumpamaan ya, perumpamaan gitu. Jadi Al-Quran ini adalah hudan, Al-Quran ini adalah petunjuk, Al-Quran ini adalah rambu-rambu. Jadi kalau kita lagi di jalan nih, perjalanan kita mau ke Jakarta, ada rambu-rambu petunjuk jalan. Nah kalau bayangkan kita ketika di perjalanan tidak ngerti rambu-rambu itu, apa yang akan terjadi gitu? Harusnya belok ke kiri gitu ya, ke jalan tol supaya bisa masuk nanti ke arah Jakarta, ini malah belok kanan ya, atau bukan sampai ke Jakarta ya, karena tidak paham rambu-rambu itu, jadinya ke Subang gitu ya, ke Pamanukan kan jauh gitu ya. Nah seperti itu. Itu sebagai bahwa memang penting bagi kita untuk memahami Al-Quran, bahkan ya memahami Al-Quran itu harus menjadi fokus kita sebetulnya. Sebelum tadi jelas kalau membaca Al-Quran jelas harus gitu ya. Kemudian menghafal Al-Quran juga harus sama gitu. Tapi ini jangan sampai dilupa. Karena ini satu kesatuan ya, nggak bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Semuanya juga harus secara paralel gitu ya, dijalankan gitu. Membaca iya gitu ya, menghafal iya gitu, memahami iya, dan juga menjalankan juga iya. Kemudian mendakwahkan juga iya gitu, dijalankan seluruhnya gitu, dijalankan. Nah cuma kita melihat fenomena saat ini tadi seperti saya sampaikan, banyak orang itu perhatiannya agak kurang ke masalah pemahaman gitu ya, ke masalah pemahaman Al-Quran. Sebetulnya kita ini sudah di era digital saat ini ya, di era internet saat ini sudah sangat dimudahkan sebetulnya. Saya lihat banyak gitu situs-situs yang bermanfaat ya di internet gitu ya, situs-situs bermanfaat yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi bagi kita yang belum bisa bahasa Arab gitu ya, yang pas-pasan bahasa Arabnya itu bisa tuh gitu ya mengakses atau sehari satu ayat atau gitu ya, atau ya kalau nggak bisa 10 ayat sehari misalnya 5 ayat sehari, 3 ayat sehari, 1 ayat sehari, atau kalau nggak diprogramkan seperti itu misalnya seminggu sekali itu harus gitu ya baca, atau Al-Irsyad bisa mengadakan kajian tafsir misalnya gitu ya, misalnya sebulan sekali kah gitu, atau artinya harus ada gitu, harus ada upaya-upaya kita untuk betul-betul memahami Al-Quran, dan sudah sangat mudah saat ini. Bukan hanya kita membaca Al-Quran ya satu hari satu juz, tetapi juga bagaimana kalau bisa diupayakan satu hari itu ya satu juz itu dengan membaca terjemahnya misalnya gitu. Ketika ada yang tidak difahami ya kita bertanya gitu ya kepada orang yang lebih tahu, yang memahami gitu ya.
Jadi itu Bu ya. Jadi bagaimana membangun rasa kesadaran kita itu penting ya, pahami bahwa Al-Qur'an itu adalah hudan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah rambu-rambu di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak memahaminya, kita bisa tersesat. Itu yang dimaksud dari Rasulullah. Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima. Kalau kalian tidak berpegang kepada dua perkara itu, lan tadillu abadan. Ya. Kalian tidak akan pernah tersesat. Kalau kita betul-betul berpegang kepada Al-Quran, ya, kepada sunnah, ya, dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah, kitab Allah wa sunnah Rasuli, maka lan tadillu abadan, ya. Kita tidak akan pernah tersesat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah begitu jelas sekali. Oh ya, boleh silakan ada yang mau disampaikan, Bu Maya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Tadi memang betul. Jadi kalau saya memahami kembali ya Pak Ustadz, karena kan kalau mengingat perintah Allah itu kita ada punya kewajiban gitu, kayak perintah sholat, zakat, puasa itu udah melekat gitu kan di dalam diri kita gitu. Rasa itu kalau nggak sholat itu kita belum menyelesaikan kewajiban gitu kan. Nah kan sholat juga harus dibangun kesadaran. Nah artinya menurut saya itu tadi kan gimana gitu kan, kita tidak hanya baca saja, tetapi paham arti dan maknanya, dan itu tuh menjadi suatu kebutuhan gitu kan di dalam diri kita. Ya tadi penjelasan Ustadz sudah cukup jelas, karena betul di dalam surat Al-Baqarah di 5 ayat pertama itu Al-Quran sebagai huda gitu, sebagai petunjuk. Nah mungkin itu adalah awal ya, sebetulnya awal di mana itu tuh kita harus menanamkan dan menancapkan ke dalam diri kita sendiri bahwa itu tuh sangat adalah sebagai petunjuk gitu, karena itu tuh memang harus dibangun dari kesadaran yang sangat utuh. Mungkin itu aja sih Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maya. Alhamdulillah interaktif sekali. Mudah-mudahan kita semua juga bisa pelan-pelan, selain membaca Al-Quran, kita pelan-pelan untuk memahami isi kandungannya, dan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita juga bisa mendakwahkan dari yang beliau sampaikan, mendakwahkan Al-Quran ini kepada masyarakat sekitar gitu, supaya lebih memahami dan lebih semangat lagi dan termotivasi untuk terus minimal membaca Al-Quran. Oke, alhamdulillah untuk kajian virtual ini, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara, dan mohon karena Allahnya Ustadz untuk membimbing kami untuk berdoa. Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu, kita tundukkan hati kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dibimbing, ya, senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah di dalam dinul Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wa radallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna
rizqan halalan tayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullahu ahsanul jaza. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas segala ilmunya yang disampaikan. Mudah-mudahan berkah selalu buat Ustaz dan mudah-mudahan Ustaz selalu dan kita bisa bertemu kembali bersilaturahim di kajian virtual yang akan datang. Kepada jamaah, terima kasih juga yang sudah mengikuti kajian virtual ini, dan perlu diketahui hari ini adalah kajian virtual terakhir di bulan Ramadan. Nanti kita akan rehat terlebih dahulu. Nanti insya Allah akan ketemu lagi di awal bulan Mei, minggu ke-1 atau minggu kedua. Nanti akan ada informasi lanjutan virtual selanjutnya. Terima kasih para hadirin yang sudah menyimak dan memperhatikan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, bertambah terus ilmu kita dan bertambah terus keberkahan kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Mari kita tutup kajian virtual hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Kang Fahmi.